Bab 1866, Ingatan Terbangun. Dia memiliki terlalu banyak rengganan. Dia belum menemukan Melissa, dan dia belum bermimpi berjalan di langit berbintang bersama Melissa, Luo Tianshan, dan Zhuo Qiuyiren. Apakah dia mati seperti ini? Apakah sudah jatuh? Kesadaran Aiden kabur, dia tidak bisa menahan pencekikan kekuatan hukum, dan dia bahkan bisa merasakan jiwanya berubah menjadi titik-titik, perlahan menghilang di bawah hembusan angin alam semesta. Cakram Tianji dan roh Istana Surgawi kuno juga bergetar hebat saat ini, dan reaksinya sangat kuat. Begitu Aiden benar-benar jatuh, kedua harta karun besar ini akan rusak parah. Sinar energi keibuan hitam dan kuning melintasi ruang dan waktu, tiba dalam sekejap, dan membungkus jiwa Aiden yang hancur yang akan segera hilang. Tidak, aku tidak akan mati. Dalam sekejap, di bawah pengaruh Ibu Qisuan Huang, jiwa Aiden memadat lagi. Dia meraung dengan marah, berkat gumpalan energi ibu hitam dan kuning yang dia telan secara paksa selama pertempuran dengan Xiao Changtian di wilayah Bintang Changlan, yang memainkan peran kunci. Ibu Qisuan Huang adalah ibu dari segala sesuatu dan memiliki fungsi kehancuran dan kelahiran kembali. Banyak hukum tertinggi di surga lahir di Ibu Qisuan Huang. Gu Ili sangat terkejut. Dia memandang dengan tidak percaya bagaimana Aiden, yang jiwanya telah hancur dan sudah mati, benar-benar menghasilkan energi ibu hitam dan kuning dari udara tipis dan membentuknya kembali. Ini sungguh sulit dipercaya. Makhluk abadi setengah langkah dapat melenyapkan seorang beku di alam manusia hanya dengan satu pikiran, dan dia dapat mengaktifkan hukum tak kasat mata untuk langsung menghapus keberadaannya. Tanpa diduga, Aiden belum mati. Bahkan Tian Qiong, tetua kedua, tetua ketiga, dan tetua keempat terkejut. Ada sesuatu yang luar biasa pada Aiden. Pantas saja bos sangat menyukainya. Apapun yang terjadi, bos meminta kita untuk melindunginya sebelum dia meninggal, dan kita tidak boleh membiarkan dia dibunuh. Ketiga tetua itu mengangguk pada saat yang sama dan bergegas keluar dari medan perang True Immortal dalam sekejap. Sinar cahaya peri menyelimuti Aiden. Di saat yang sama, Gu Ili kembali mengambil tindakan karena terkejut. Sinar gelap menghancurkan langit dan bumi, langsung melewati Ibu Qisuan Huang, menghancurkan cahaya peri pelindung tubuh Aiden, dan ingin melenyapkan Aiden sepenuhnya. Pemimpin klan, biksu manusia ini luar biasa, kita harus melindunginya. Ketiga tetua itu berteriak. Tidak mungkin bagi mereka untuk memblokir serangan Gu Ili. Hanya Tian Qiong, yang bertarung dalam pertempuran berdarah, hampir tidak bisa melakukannya dengan kekuatan penuhnya. Tian Qiong tidak banyak bicara, dia memuntahkan beberapa suap darah dewa, berubah menjadi raksasa pemegang langit, mengambil satu langkah ke depan, dan bergegas menuju Aiden. Pada saat kritis, Aiden merasakan kekuatan lembut yang melindungi jiwanya. Hukum yang tak ada habisnya menghancurkan kekuatan itu, Aiden melihat sekeliling. Melihat seluruh tubuhnya berlumuran darah dan matanya sudah sedikit keruh, kepala keluarga tua Tian Xiong mengangguk ke arahnya. Pemimpin klan. Aiden merasa hidungnya agak sakit sesaat. Untuk beberapa alasan, ketika dia pertama kali bertemu dengan tetua agung dan anggota klan ilahi Taiyan lainnya, dia merasakan deja vu. Dia juga telah memikirkannya, apakah kehidupan sebelumnya terkait dengan klan ilahi Taiyan. Tapi tidak peduli seberapa banyak aku memikirkannya, aku tidak bisa memikirkan apapun. Bahkan ketika dia berada di Central Imperial City, menghadapi 7 perang yang akan menghancurkan dunia, dia hanya teringat masa lalu nenek moyang orang-orang inhuman yang mengikutinya untuk menaklukkan dunia. Tidak ada apapun tentang klan ilahi Taiyan. Kamu tidak perlu melakukan ini untuk klanku, teruslah hidup. Kata Patriark tua Tian Xiong dengan anggun. Saat dia mengatakan itu, sebuah ruang muncul di medan perang True Immortal yang dingin, dan aura zaman kuno menyebar. Ordo Taiyan muncul, seberkas cahaya menyelimuti Aiden, dan hendak mengusir Aiden. Ingin pergi. Gu Ili sudah memahami segalanya. Saat Taiyan Ling muncul, dia menggunakan metode mengerikan dari Dewa Abadi setengah langkah untuk sepenuhnya mengubah area ini menjadi kumpulan hukum. Tian Qiong, saya telah mengatakan sebelumnya bahwa saya ingin Anda melihat klan ilahi Taiyan berakhir dengan mata kepala sendiri, dan melihat kuil Taiyan menjadi reruntuhan dengan mata kepala sendiri. Gu Ili tertawa liar, tawanya sangat liar. Cahaya hitam melonjak ke seluruh tubuhnya, langsung melumpuhkan ketiga tetua, dan kemudian kakinya bergetar, dan pintu luar angkasa hancur total. Kemudian sebuah telapak tangan besar menamparkan kepala keluarga tua Tian Xiong dan Aiden. Alam semesta runtuh, dan tidak hanya api bulan biru di telapak tangan, tetapi juga banyak hukum yang saling terkait. Patriark tua Tian Xiong meraung lagi dan lagi, memblokir semua serangan seperti gunung raksasa, melindungi Aiden. Aiden dengan jelas melihat bahwa tubuh Dharma Patriark Tian Xiong tua yang seperti gunung retak, menjerit berulang kali, dan darah dewa hampir habis. Tetapi lelaki tua yang hebat ini, sama seperti lelaki tua yang telah meninggal, tetap bergeming, tanpa keraguan, raungan, dan pelampiasan. Patriark tua. Aiden menangis. Dia berharap leluhur tua Tian Xiong akan segera pergi, karena dia tahu bahwa hukum kehancuran membombardir tubuh fisik dan jiwa, dan tidak akan menghancurkan para biksu sepenuhnya dalam waktu singkat, tetapi akan menyebabkan mereka menangis tanpa dapat dihibur. Rasanya seperti ribuan pedang tajam memotong daging, rasa sakitnya tak tertandingi. Sebagai pemimpin klan terakhir dari klan ilahi Taiyan, saya merasa malu dengan leluhur saya dan gagal memimpin klan ilahi menuju kejayaan. Surgaku tidak mau menyerah. Klan kita akan hidup selamanya.
Tuan Abadi Hao Tian, di mana kamu? Ah! Sang Patriark tua meraung dengan sedih, namun tetap tidak jatuh atau bergerak bahkan setengah langkah. Darah ilahi Taiyan emas ditaburkan di medan perang abadi sejati, menjadi abadi dan abadi. Aiden tertegun sejenak, tapi dia masih tidak bisa mengingatnya. Tetesan darah ilahi Taiyan emas juga ditaburkan di tubuhnya, memancarkan suhu yang sangat panas. Mata Aiden sedikit merah, tapi dia tidak terluka. Sang Patriark tua memblokir segalanya untuknya. Tetua kedua, tetua ketiga, dan tetua keempat tidak bisa bergerak sama sekali, dan mereka mengaum dan meronta, menyaksikan semua ini. Pada saat ini, Aiden merasa darah ilahi Taiyan yang tumpah padanya menyerang tubuhnya dan menyatu ke dalam jiwanya. Kekuatan yang jauh namun sangat familiar terbangun di tubuhnya. Mulai dari dantiannya, itu langsung menembus seluruh tubuhnya dan berdampak pada lautan kesadarannya. Pada saat yang sama, nafas familiar ini membangunkan pohon Yuexi kuno, yang terluka parah dan tertidur di lautan kesadarannya. Aiden, ada apa denganmu? Begitu pohon kuno Yuexi terbangun, Aiden merasakan sesuatu yang aneh. Aiden tidak menjawab, dia memejamkan mata dan merasakan intensitas kesadarannya. Saya ingat. Aiden tiba-tiba menengadah ke langit dan meraung dengan marah. Dia menerobos belenggu dan mengingat masa lalu yang hilang. Di masa lalu, klan ilahi Taiyan dan Inhumanlah yang mengikutinya untuk menaklukkan dunia. Di masa lalu, ketika dia menjadi Dewa Abadi Hao Tian, orang-orang kuat dari dunia lain bergegas keluar dari tanah yang gelap dan hampa dan mencemari seluruh dunia. Dialah yang memimpin para Inhuman dan Dewa Taiyan untuk melakukan pertempuran berdarah ke segala arah, bergegas ke tanah yang gelap dan kosong untuk meredakan kekacauan, dan bahkan masuk dan keluar dari dunia asing sebanyak 7 kali. Kemudian, Li Taixuan menyerangnya secara diam-diam, menyebabkan dia gagal dalam usahanya mencapai alam kaisar abadi tertinggi. Saudara baik Shen Wuxianzun membenci Li Taixuan sebagai manusia dan pergi untuk membalas dendam, tetapi akhirnya mati. Dalam satu pemikiran, Li Taixuan menghapus semua yang mengikutinya. Biarkan surga benar-benar lenyap, biarkan alien yang mengikutinya, klan Dewa Taiyan menderita korban yang tak terhitung jumlahnya, dan hilangkan sepenuhnya semua sebab dan akibat tentang dirinya. Bab 1867, terjun ke dalam kegelapan. Anggota klan ilahi Taiyan yang tak terhitung jumlahnya meninggal secara tragis. Sebelumnya, klan ilahi Taiyan adalah salah satu ras paling kuat dan mulia di dunia. Nenek moyang mereka mengikutinya untuk memadamkan kekacauan, berperang masuk dan keluar dari dunia lain, dan darah dewa mereka tumpah ke setiap sudut langit. Ada juga klan Xuanwu, dan leluhur Xuanwu juga sama. Pada saat terakhir, dia menggunakan anggota tubuhnya sendiri untuk menopang langit, dan baju besi basal abadi berubah menjadi penghalang dunia, mengisolasi berbagai alam, dan sebagai imbalan atas kedamaian surga. Pada saat ini, dirangsang oleh kekuatan khusus klan ilahi Taiyan, Aiden akhirnya mengingat lebih banyak kejadian masa lalu. Air mata sudah mengalir dari matanya sendiri. Langit sepertinya memiliki perasaan yang tidak diketahui, bergemuruh begitu saja. Ada kekuatan misterius dan kuat yang muncul dari dunia lain, dan penghalang dunia di alam semesta ini sia-sia. Itu adalah fluktuasi energi yang sangat menakutkan, jauh melampaui tingkat keabadian sejati. Kekuatan sumber gelap. Tiba-tiba, Guili juga berteriak ketakutan. Pemimpin klan, mundur. Aiden tidak segera memberitahu Tianxiong bahwa dia adalah Dewa Abadi Hao Tian. Dia tahu bahwa sekarang bukan waktunya. Meskipun Guili kuat, itu tidak terlalu kuat sehingga membuat orang putus asa. Musuh yang benar-benar menakutkan adalah Li Taixuan, kaisar abadi-abadi yang terletak di surga ke-9 dan tidak dapat diabaikan atau dipikirkan. Mengapa sumber kegelapan tiba-tiba keluar dari tanah kegelapan dan kehampaan melintasi ruang dan waktu dan datang ke dunia ini? Guili sedikit kaget dan sedikit bingung. Alasan mengapa dia melampaui langit mungkin karena dia memimpin seluruh klan Taiyin ke dalam kegelapan, berubah menjadi budak kegelapan, dan memperoleh kekuatan tertinggi. Ada rumor di surga bahwa ada dunia luas yang tak terbayangkan di atas ruang dan waktu tanpa akhir ini. Eksistensi abadi di sana, keabadian dan keabadian, melibatkan kaisar abadi dan bahkan keberadaan alam yang lebih tinggi yang tak terkalahkan. Tanah kehampaan dan kegelapan jatuh dari dunia luas yang legendaris itu. Sampai batas tertentu, kegelapan datang dari kaisar abadi. Oleh karena itu, banyak biksu dari semua jenius telah mengabdikan diri mereka pada kegelapan, tetapi tidak ada yang berhasil. Tanah kegelapan hampa sangatlah luas. Ini adalah tempat berkumpulnya lautan waktu di alam semesta, dan di ujung lain adalah alam tertinggi yang lebih menakutkan. Ada semua orang kegelapan. Di masa lalu, pasukan kegelapan di lautan waktu di alam semesta melintasi lautan waktu dan datang ke surga dengan cara yang misterius. Pertempuran mengejutkan terjadi antara dua alam super, dan seorang raja abadi tewas dalam pertempuran ini. Kehidupan Aiden sebelumnya lah yang memimpin klan Qiongqi, klan Taiyan, dan klan Yiren untuk meredakan kekacauan ini. Waktu telah berlalu, dan waktu telah menenggelamkan banyak kebenaran. Akibatnya, bahkan Dewa Abadi pun sangat langka di surga saat ini, dan tampaknya ada beberapa batasan pada Dewa Abadi, apalagi Kaisar. Setidaknya, Aiden melakukan upaya yang berani dan bahkan memikirkan tentang Li Taixuan, tetapi dia tidak merasakan apapun. Satu-satunya hal yang membuatnya takut adalah sesuatu yang sangat mengerikan terjadi di kota Kekaisaran Pusat, menyebabkan Kaisar Ilahi menyerang sasaran Li Taixuan.
Hanya seberkas cahaya keemasan yang langsung menghancurkan telapak tangan raksasa Kaisar Dewa dan membuat Kaisar Dewa ketakutan. Yang mengejutkan Guili, Tian Qiong, dan ketiga tetua. Kemunculan tiba-tiba kekuatan gelap di medan perang True Immortal sungguh luar biasa. Sumber kegelapan ini jelas berjalan langsung melalui lautan waktu di alam semesta, melintasi waktu dan dunia yang panjang dari ruang dan waktu, dan tiba-tiba turun ke medan perang dewa sejati. Ini juga berarti tidak ada orang kuat di dunia ini yang mengetahuinya. Patriark Tua Tianxiong adalah anggota klan ilahi Taiyan yang mengikuti leluhurnya dan berperang melawan pasukan kegelapan bertahun-tahun yang lalu. Tentu saja, dia juga memahami sebagian dari sumber kekuatan gelap ini. Ini adalah kekuatan mengerikan yang menyebar ke seluruh dunia luas di ujung lain lautan waktu di alam semesta dan tanah kegelapan dan ketiadaan. Sampai batas tertentu, sumber kegelapan setara dengan kekuatan sihir di surga. Sumber kegelapan yang begitu besar tiba-tiba muncul di medan perang surga yang abadi. Apakah ini berarti makhluk gelap telah tiba? Guili terkejut sekaligus bahagia. Dia telah terjun ke dalam kegelapan, dan cahaya hitam yang keluar dari tubuhnya membawa kekuatan kegelapan. Oleh karena itu, makhluk gelap diam-diam turun ke surga, tidak meninggalkan kesan apapun padanya. Patriark Tua Tianxiong sangat cemas saat ini, jika penghilangan itu tidak menyebar secepat mungkin. Maka kemungkinan besar surga akan tiba-tiba berasimilasi dengan kegelapan dan mengalami bencana yang tak ada habisnya. Hahaha. Guili kembali tertawa bangga. Aura di sekujur tubuhnya meledak, cahaya hitam menyala, dan dia benar-benar mulai menyerap sumber kegelapan yang sangat besar. Sampah yang berhubungan dengan kegelapan. Tianxiong berteriak dengan marah. Kegelapan pada akhirnya akan menutupi seluruh langit dan seluruh alam, meliputi seluruh ruang dan waktu di masa lalu, sekarang, dan masa depan. Guili berteriak dengan liar. Orang tua di langit, aku akan membiarkanmu melihat kekuatan kegelapan yang sebenarnya. Guili berteriak, membuka mulutnya dan meludah, dan cahaya hitam menyembur keluar dari mulutnya, berkembang menjadi hukum dan mencekik ke arah langit dari segala arah. Hukum yang berevolusi dari kekuatan sumber gelap ini begitu menakutkan sehingga api ilahi Taiyan padam dalam sekejap. Patriark Lama Tianxiong menerima dampak yang sangat besar lagi, dan wujud Dharma sejati yang berdiri tegak di langit dan bumi berada dalam kondisi bobrok. Guili tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, dan ingin menekan Tianqiong dengan backhandnya, memungkinkan dia untuk menyaksikan kepunahan semua garis keturunan klan ilahi Taiyan dan runtuhnya kuil. Hantu Li, tidak ada seorang pun di klan ilahi Taiyan kita yang rakus hidup dan takut mati sampai tetes darah terakhir tertumpah. Sang Patriark tua meraung, aura di tubuhnya menjadi semakin lemah, dan tubuh Dharma yang besar itu runtuh dalam sekejap. Lengan belalang hanyalah sebuah kereta. Berani, tapi bodoh. Guili mencibir. Menurutnya, orang-orang dari klan ilahi Tianxiong dan Taiyan semuanya bodoh, dan mereka bisa mengorbankan diri mereka sendiri demi apa yang disebut kehormatan. Itu sudah lama sekali, dan Guili sendiri tidak ingat persisnya. Dia juga menganggap kehormatan dan aib klan Taiyin lebih penting daripada nyawanya sendiri. Namun seiring berjalannya waktu, saat langit terus tenggelam, musnah, dan terlahir kembali, orang-orang luar biasa dan bertalenta terus bermunculan dan berdiri di puncak, namun pada akhirnya mereka tetap tidak bisa lepas dari takdir kepunahan. Sejak itu, Guili diam-diam berubah. Hati tahunya telah berubah. Tidak ada wajah abadi di dunia ini, dan tidak ada warisan abadi. Satu-satunya cara adalah menjadi diri sendiri yang lebih kuat. Kegelapan adalah sumber dari segalanya dan menghasilkan cahaya. Hanya dengan membenamkan diri dalam kegelapan kamu bisa mendapatkan kekuatan tertinggi dan mencapai keabadian. Guili tertawa terbahak-bahak, dan pertarungan hampir berakhir. Tianqiong, ketiga tetua tidak dapat menghentikannya, mereka bukan tandingannya. Tidak ada keabadian di dunia ini, yang ada hanyalah waktu yang abadi. Tiba-tiba, Aiden keluar dari kegelapan. Wajahnya tegas, rambut panjangnya tergerai, dan buntur serta kilat ungu melintas di matanya. Ini benar-benar mengejutkan Guili. Dia mengira itu adalah makhluk gelap tertinggi yang muncul, tapi dia tidak menyangka bahwa Aiden, yang bahkan lebih buruk dari semut di matanya, muncul. Yang dibicarakan semut adalah keabadian. Guili berkata dengan nada menghina. Naga raksasa itu pada akhirnya akan membusuk, dan semut juga punya waktu untuk terbang ke langit. Kamu bukan naga raksasa, kamu hanyalah cacing malang yang tersesat dalam kegelapan. Akulah Aiden, Aiden yang tak terkalahkan yang telah bertahan selama berabad-abad. Bab 1868 Penindasan. Menghadapi Aiden yang tampak seperti orang berbeda, Guili sedikit terkejut. Meskipun dia bahkan bukan setengah abadi, Aiden hanyalah seekor semut di alam manusia, tapi itu memberinya perasaan yang berbeda. Semut di depannya sepertinya telah mengalami perubahan besar, matanya dalam dan tegas. Bagaimana seorang beku di alam manusia bisa memberinya perasaan ini? Namun, Guili penasaran, tapi tetap tidak ambil hati. Dia dengan santai menggunakannya, dan sumber kekuatan gelap melonjak dengan hukum mengerikan untuk membunuh Aiden sepenuhnya. Aiden menghela nafas. Meskipun dia telah mengingat banyak hal di kehidupan sebelumnya, kekuatannya masih sangat rendah. Pupil matanya membesar, tidak bisa melarikan diri atau bergerak. Menghadapi pukulan Guili, dia hanya bisa berdiri di sana dan menerima cengkeraman kekuatan hukum. Saat ini, pemandangan aneh kembali terjadi.
Sumber kegelapan besar yang tiba-tiba muncul di medan perang True Immortal melonjak langsung menuju Aiden seperti air pasang. Semua ini terjadi begitu tiba-tiba bahkan Aiden sendiri pun merasa terkejut dan penasaran. Kekuatan sumber gelap memasuki tubuh Aiden satu demi satu, sepenuhnya memblokir serangan Guili. Ah! Aiden berteriak keras. Dia merasakan energi gelap ini memenuhi tubuhnya dan memasuki lautan kesadarannya. Untuk sesaat, auranya kacau, dan dua kekuatan yang sangat berbeda terus muncul dari tubuhnya. Dua kecemerlangan berbeda sepertinya berebut dominasi di tubuhnya. Teriak Aiden, sumber kegelapan adalah kekuatan kehampaan gelap, alam tak terbatas di balik lautan waktu di alam semesta. Mereka juga merupakan kekuatan musuh di sisi langit ini. Di kehidupan sebelumnya, ia memimpin bawahannya melewati banyak kesulitan dan bahaya sebelum benar-benar memadamkan kekacauan tersebut. Semua serangan Guili diblokir oleh sumber kegelapan, dan dia menatap pemandangan ini dengan tercengang. Sumber kegelapan sebenarnya datang untuk semut ini. Guili tidak bisa mempercayai matanya. Sumber kegelapanlah yang memilih Aiden, yang tidak bisa diterima Guili. Anda harus tahu bahwa dia memimpin klan Dewa Tain untuk bergabung dengan kegelapan, dan hanya setelah pelarian sempit dia akhirnya menyerap sinar kegelapan. Tapi sekarang Aiden tidak melakukan apa-apa dan langsung dipilih oleh sumber kekuatan gelap. Pada saat ini, seluruh tubuh Aiden meledak dengan dua jenis cahaya, dan mata langit guntur juga memancarkan seberkas cahaya gelap. Dia melawan dengan keras, mencoba untuk memaksa keluar sumber kegelapan, tetapi ternyata dia tidak bisa melakukannya. Terlebih lagi, yang tidak dapat dia pahami adalah bahwa sumber kegelapan sepertinya tidak membiarkannya jatuh. Itu mengubahnya menjadi budak kegelapan, dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan melukai dirinya sendiri. Patriark Tua Tianxiong dan ketiga tetua juga tercengang. Mereka tidak pernah menyangka kejadian ini akan terjadi. Seiring berjalannya waktu, sumber kegelapan telah menyelimuti seluruh tubuh Aiden. Aiden berkedip keras, dan dua berkas cahaya hitam keluar dari mata Thunder Sky. Kekuatan ini memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia mencoba mengambil langkah maju. Dikelilingi oleh cahaya hitam, dia mampu memasuki medan perang abadi yang sebenarnya tanpa bahaya apapun. Sesuatu yang aneh. Guili tanpa sadar merasakan ada yang tidak beres. Sumber kegelapan yang melintasi waktu yang luas dan muncul entah dari mana tampaknya bukan sumber kegelapan biasa. Tampaknya jauh lebih kuat dan lebih maju daripada apa yang saya ambil risiko untuk menyerapnya. Memikirkan hal ini, Guili mengambil tindakan lagi. Kali ini, dia tidak menyerang secara acak, tetapi mengerahkan seluruh kekuatannya. Kekuatan Master Abadi setengah langkah ditampilkan sepenuhnya, dan dia ingin membunuh Aiden sepenuhnya. Guili berteriak pelan, dan mana yang paling kuat melonjak menuju Aiden. Seluruh tubuh Aiden terbakar api, dan kekuatan sumber gelap sepertinya memiliki isinya sendiri, merasakan bahaya dari tuan rumahnya. Dalam sekejap, dia bergegas keluar dan berubah menjadi perisai cahaya megah untuk menyambut serangan dari Guili. Guili tertegun sejenak, bukan karena dia tidak bisa membunuh Aiden, tapi dia merasakan aura berbahaya dari perisai cahaya. Tidak, itu tidak mungkin. Guili berteriak. Dia menyaksikan energi gelap yang keluar dari tubuh Aiden terus berubah, melonjak dengan aura yang menakutkan. Nafas Kaisar Kegelapan. Guili tampak sedikit takut seolah dia baru saja melihat hal yang paling menakutkan. Hal ini tidak hanya mengejutkan Tian Qiong dan ketiga pemimpin klan, tetapi bahkan Aiden sendiri pun bingung. Pada saat ini, kesadarannya agak kabur, tetapi secara naluriah dia merasakan teror dari sumber gelap ini. Hantu itu sangat ketakutan. Kekuatan hukum kegelapan di tubuhnya menghilang, dan dia secara naluriah takut pada Aiden. Aiden tidak mengetahui semua ini, tapi dia yakin akan hal itu. Yang ditakuti Guili bukanlah dirinya sendiri, tapi kekuatan gelap yang baru saja mengambil inisiatif untuk memasuki tubuhnya. Ini adalah kekuatan menakutkan yang sepertinya memiliki kehidupannya sendiri. Tapi kekuatan gelap dan darah alami ini menekan Guili, makhluk yang mengabdi pada kegelapan. Guili tidak berani mendekati Aiden saat ini, wajahnya penuh ketakutan dan ketidakpercayaan. Saya tidak mau menyerah. Guili menengadah ke langit dan meraung. Bagaimana semut manusia di alam dewa bisa dikenali oleh Kaisar Kegelapan? Guili berteriak dengan marah dan menatap Aiden dengan enggan, tapi dia tidak pernah berani mengambil tindakan lagi. Aiden sangat terkejut. Dia memandang Guili yang gila itu dan berkata, "Katakan padaku, apa yang terjadi?" Guili tidak menjawab, tapi menatap Aiden dengan mata yang rumit, dan tiba-tiba tertawa. "Orang tua di langit, pernahkah kamu melihatnya? Kegelapan pada akhirnya akan melintasi lautan waktu di alam semesta dan menutupi seluruh langit dan alam. Kegelapan akan menutupi segala sesuatu di masa lalu, sekarang, dan masa depan. Sekarang, bahkan orang-orang yang ingin kamu lindungi telah melemparkan diri mereka ke dalam kegelapan." Patriark Tua Tianxiong dan ketiga tetua bingung dan sangat terkejut. Mereka melihat sumber kegelapan yang menghilang dan Aiden, yang tidak abnormal, dan berpikir keras. Bahkan jika aku tidak mengambil tindakan, begitu orang-orang berkuasa di dunia merasakan bahwa orang ini terkait dengan sumber kegelapan, mereka pasti akan mengambil tindakan dan membunuhnya. Guili tertawa dan tiba-tiba menghilang ke medan perang True Immortal dengan keengganan. Semua ini membingungkan, tapi Guili ingin pergi, tapi tidak ada yang bisa menghentikannya. Tian Qiong dan ketiga tetua tertegun sejenak.
Mereka terluka parah di akhir pertempuran, mereka lega melihat Gui Li pergi. Keempat sosok itu bersinar, membawa Aiden kembali ke kuil Taiyan di wilayah Bintang Pangu. Patriark tua. Aiden memandangi kuil yang retak dan sesepuh agung yang seperti raksasa memegangi tubuh dalam posisi terangkat, dan dia merasa sedih di dalam hatinya. Tian Qiong mengangguk, matanya yang keruh menampakkan aura perubahan kehidupan. Dia memandang Aiden dan tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, tetua kedua akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Aiden, meskipun kamu memiliki banyak persahabatan dengan klan dan bosku. Tapi saya khawatir Anda telah tercemar oleh kegelapan sekarang. Demi keselamatan langit dan dunia serta bahaya semua makhluk hidup, saya khawatir kami tidak dapat menjaga Anda. Aiden kaget. Mendengar ini, sepertinya semua orang akan menyerangnya. Hush. Tetua ketiga juga menghela nafas dan berkata, kami benar-benar tidak mau, tapi dendam antara makhluk gelap dan surga tidak diputuskan oleh para dewa. Bab 1869, namaku Hao Tian. Apa yang akan dilakukan bos jika dia masih di sini? Tetua keempat tampak sedikit enggan untuk mengambil tindakan terhadap Aiden dan menghela nafas. Tiga tetua, bapak leluhur tua. Aiden berkata dengan sungguh-sungguh, saya tidak menceburkan diri ke dalam kegelapan, dan saya tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi sekarang. Mengapa? Kepala keluarga tua Tian Xiong menghela nafas dan berkata, kami tahu. Saat dia mengatakan itu, pemikiran spiritual leluhur tua itu terungkap. Itu adalah pemikiran ilahi yang termasuk dalam puncak keabadian sejati, dan itu langsung menyelimuti Aiden. Jangan melawan, biarkan aku mengamati apa yang terjadi. Aiden mengangguk, memejamkan mata, dan membiarkan pikiran spiritual besar dari langit memasuki tubuhnya dan bahkan ke dalam jiwanya. Setelah mengingat beberapa hal dari kehidupan masa lalunya, dia tidak lagi waspada terhadap klan Taiyan dan leluhur lama. Anda dapat menceritakan semua rahasia Anda tanpa syarat. Pikiran spiritual leluhur tua itu menyebar ke seluruh tubuh Aiden. Ketika dia menemukan bahwa dantian Aiden berisi cakram rahasia surga, serta pecahan pedang Xixiao, dan bahwa pohon Yuexi kuno serta roh istana surgawi tinggal di dalamnya. Lautan kesadaran, dia benar-benar terkejut untuk sementara waktu. Jika Anda mengambil salah satu dari benda-benda ini dan melihat ke langit, semuanya adalah harta karun terbaik. Aku tidak menyangka Aiden akan memiliki begitu banyak harta sendirian. Ketika pikiran ilahi dari langit memasuki lautan kesadaran Aiden, hal pertama yang terbangun adalah pohon kuno Yuexi dan roh istana surgawi. Aiden memberitahu mereka berdua bahwa tidak perlu gugup atau defensif, dan membiarkan pemikiran spiritual leluhur tua itu menjelajah. Pada saat ini, Aiden juga menemukan bahwa lautan kesadarannya telah berubah total. Dari warna sebelumnya emas menjadi setengah emas dan setengah hitam. Tidak ada keraguan bahwa lautan kesadaran di area hitam pasti menjadi sumber kegelapan yang baru saja menyerbu tubuhnya. Tuan, kekuatan kegelapan terlalu kuat, Yuexi dan aku tidak bisa menghentikannya. Kata roh istana surgawi. Aiden mengangguk, dia baru saja mengetahui semua ini. Lautan kesadaran yang gelap sunyi dan tidak bergerak, hidup berdampingan secara damai dengan lautan kesadaran emas di dalam tubuh sendiri. Pemikiran spiritual yang kuat dari Bapak Bangsa Tua juga datang ke sini, dan dia mencoba memasuki area kesadaran lautan gelap. Namun saat ini, Aiden tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di otaknya. Itu adalah lautan kesadaran gelap yang menolak masuknya pikiran spiritual leluhur tua, memancarkan aura yang menakutkan. Aura itu pasti melampaui tingkat keabadian sejati. Aura itu panjang, dan sepertinya berasal dari sebelum penciptaan dunia. Pikiran spiritual leluhur tua itu hancur total dalam sekejap, dan dia harus menarik diri dari lautan kesadaran Aiden. Pada saat yang sama, lautan kesadaran yang gelap kembali tenang. Sang patriark tua tampak sedikit khawatir. Dia memandang Aiden dan berkata, saya khawatir kekuatan gelap yang menempati lautan kesadaran Anda tidak sesederhana kelihatannya. Patriark tua, apa yang sebenarnya terjadi? Kata Aiden. Mengenai tanah kegelapan dan ketiadaan serta alam tertinggi di ujung lain lautan waktu di alam semesta, mungkin tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengetahui lebih baik darinya. Tapi sekarang dia hanya bisa mengingatnya sebentar, dan apa yang dia tahu sangat terbatas. Dia berusaha keras untuk mengingat kenangan kehidupan sebelumnya, tapi sepertinya kali ini telah sengaja dihapus, dan tidak peduli bagaimana dia mengingatnya, seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Aku tidak tahu. Sang patriark tua menggelengkan kepalanya, menghela nafas, memandangi langit berbintang yang tak berujung, dan berkata, mungkin, makhluk gelap telah menembus dinding waktu. Mengapa kekuatan gelap ini memilikiku? Aiden benar-benar tidak dapat memahaminya, berdasarkan ingatannya yang terbatas. Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah Dewa Abadi Hao Tian, yang memimpin anak buahnya untuk melenyapkan kegelapan, dan banyak makhluk gelap mati di tangannya. Dia juga menggunakan metode abadi tertinggi untuk menyeberangi lautan waktu di alam semesta dan mencapai daratan dunia lain, masuk dan keluar 7 kali. Orang kuat di dunia yang paling dibenci dan ditakuti oleh makhluk gelap pastilah dia. Dan dalam lingkup surga, sumber kekuatan gelap ini datang secara tak dapat dijelaskan, mengambil inisiatif untuk memilih dirinya sendiri, dan menakuti makhluk abadi dan hantu mundur setengah langkah. Semua ini dipenuhi dengan terlalu banyak keraguan. Aiden sangat ingin mengetahuinya, tetapi tidak tahu apa-apa. Kepala keluarga tua Tian Xiong tidak menjawab pertanyaan Aiden karena dia juga tidak tahu.
Dia melihat ke kejauhan, hatinya dipenuhi kesedihan. Tetua Agung, Tetua kelima, dan Tetua keenam semuanya tewas dalam pertempuran. Saat ini, hanya Tetua kedua, Tetua ketiga, Tetua keempat, dan Putra Dewa Taeyan serta Melissa yang telah pergi ke tempat yang tidak diketahui yang tersisa di klan Dewa Taeyan. Nak, pergi, tinggalkan bidang bintang ini, dan jangan pernah kembali lagi. Tian Qiong tiba-tiba menghela nafas pada Aiden. Aiden tertegun sejenak. Dia memandang lelaki tua ini. Bertahun-tahun yang lalu, Tian Qiong bukanlah pemimpin klan. Tapi sekarang dia seniornya. Waktu berlalu, dan ada perasaan yang tak terlukiskan. Pemimpin klan. Ketiga tetua itu berteriak pada saat yang sama. Mereka semua memandang Aiden dan berkata, Aiden telah diserang oleh kegelapan. Jika tidak dihilangkan, saya khawatir. Tidak perlu berkata apa-apa lagi. Tian Xiong menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Pemimpin klan. Ketiga tetua itu masih menolak menyerah. Ada pertikaian darah antara klan Taeyan dan makhluk gelap, dan Aiden abadi jelas diserang oleh kegelapan dan setara dengan makhluk gelap. Jika Aiden dibiarkan pergi, bukankah itu akan merusak warisan klan dewa? Di masa lalu, klan kami mengikuti orang-orang terkuat untuk melawan makhluk-makhluk gelap, dan kami bersumpah membenci mereka. Ini adalah semboyan leluhur klan kami untuk membunuh makhluk-makhluk gelap setiap kali kami melihat mereka. Kepala klan, meskipun Aiden dan Tetua Agung berhubungan dengan klan kita, ini menyangkut keselamatan seluruh langit dan dunia. Bagaimana kita bisa melakukan ini? Saat dia mengatakan itu, ketiga tetua itu menatap Aiden dan berkata, Aiden, saya harap kamu mengerti dan jangan salahkan kami. Jangan main-main. Tian Qiong melambaikan tangannya dan berkata dengan anggun, Aiden adalah dermawan klan kami, jadi kamu tidak boleh bersikap kasar. Pemimpin klan, tapi dia telah menjadi makhluk gelap. Ketua, kita tidak bisa melanggar instruksi nenek moyang kita. Ketiga tetua tidak mau mengambil tindakan terhadap Aiden, tapi mereka tidak punya pilihan. Namaku Hao Tian. Mata Aiden tiba-tiba berubah. Begitu kata-kata ini keluar, Tian Qiong dan ketiga tetua tercengang dan memandang Aiden dengan tercengang. Aiden tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia menggelengkan kepalanya dan perlahan keluar dari kuil Taeyan dengan kesepian dan kenangan yang tak ada habisnya. Setelah sekian lama, Tian Qiong dan ketiga tetua tersadar dari ingatan mereka, tetapi Aiden sudah menghilang. Pemimpin klan, apakah itu ibunya? Apakah dia orang terkuat yang nenek moyang kita bersumpah untuk mengikutinya sampai mati? Ketiga tetua itu terkejut. Tian Qiong tidak menanggapi, melihat ke kuil yang sudah kosong, dan berkata, dia tidak akan mati, tetapi dia masih hidup. Mengapa dia tidak datang ketika panggilan nenek moyang kita datang ketika klan kita sedang menghadapi kehancuran? Di saat yang sama, Aiden melakukan perjalanan cepat melintasi langit berbintang. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, pada dasarnya tidak mungkin untuk melintasi wilayah bintang Pangu, dan dia tidak akan dapat meninggalkan wilayah bintang ini bahkan pada hari pembusukan. Dia berjalan tanpa tujuan melewati bintang-bintang, dengan sinar cahaya muncul dari tubuhnya. Ini adalah pertama dan satu-satunya saat dia mengakui identitas kehidupan masa lalunya. Bahkan kepada Zuo Qiuyiren, Melissa, Luo Tianshan, Hao Weiren, Xing Wuya dan lainnya, dia tidak pernah menyebutkan kehidupan masa lalu. Tapi kali ini, dia mengatakannya. Ingatan tentang kehidupan masa lalunya yang tiba-tiba diingatnya terlalu menyentuh hatinya dan terlalu nyata. Orang-orang dari klan ilahi Taeyan bertempur dalam pertempuran berdarah dengan diri mereka sendiri, dan mereka adalah saudara, dan kepercayaan mereka satu sama lain melebihi apapun. Bab 1870, Pemurnian. Langit berbintang yang tak berujung sangatlah luas dan indah. Aiden sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia duduk bersila di kehampaan, mencoba membuka lautan kesadarannya dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan gelap. Lautan kesadaran emas telah terpotong menjadi dua. Bahkan dengan bantuan pohon bulan kuno dan roh istana surgawi, dia tidak dapat memasuki lautan kesadaran yang gelap. Hal ini membuat Aiden merasa sangat tidak enak, seolah separuh hidupnya dikendalikan oleh orang lain. Tidak peduli siapa dirimu, tubuh tauku bukanlah giliranmu untuk mengambil keputusan. Aiden bergumam pada dirinya sendiri. Tangannya meluncur dengan cepat dan dia mulai memasuki jalan agung pencerahan. Teknik ini diduga merupakan teknik kekaisaran yang sebenarnya. Setidaknya selama pertempuran di kota kekaisaran, teknik ini dapat bersaing dengan teknik kekaisaran putra kaisar yang sebenarnya. Semua rahasia surga sepertinya tersembunyi dalam seni hebat ini, dan dia mulai menggerakkan tangannya. Energi spiritual di langit berbintang melonjak ke arahnya seperti air pasang, dan pola langit mulai muncul kembali. Setelah mengembangkan seni Dao Agung secara ekstrim, ia dapat melahap segala sesuatu di dunia dan meleburnya menjadi beberapa kegunaan. Dari sudut pandang ini, bakat Dada Jue dan Sky Swallowing Beast agak mirip. Namun pada tahap kultivasi ini, Aiden masih jauh dari mencapai level tersebut. Saat ini, dia baru saja menemukan istana surgawi kuno dan paruh kedua Dao Jue. Dia hanya dapat mencoba menarik lebih banyak pola Dao untuk menekan musuh. Pola Dao juga merupakan sejenis hukum langit, yang cukup mengejutkan dari tingkat ini. Makhluk abadi sejati setara dengan segala cara, dan dapat menggunakan hukum untuk menekan musuh. Kekuatan hukum lebih unggul dari segalanya, tetapi mereka tidak dapat digunakan sesuai keinginan.
Ada beberapa hukum tertinggi yang tidak dapat dipatuhi oleh makhluk abadi sejati. Hanya ketika Anda memasuki alam Dewa Abadi Anda dapat sepenuhnya menggunakan semua hukum sesuai keinginan Anda. Adapun Kaisar Abadi di atas Dewa Abadi, itu tidak dapat dibayangkan. Para biksu di alam manusia biasanya menggunakan berbagai mantra dan ilmu bela diri untuk membunuh musuh. Jika Anda dapat menggunakan jejak pola dao atau menarik jejak hukum, Anda tidak akan terkalahkan. Ini juga merupakan alasan utama mengapa ketika dia berada di puncak alam jiwa baru lahir, dia bisa menggunakan teknik pedang waktu hebat untuk mengalahkan orang kuat di puncak Dewa Transformasi. Aiden sedang mencoba untuk memahami lebih banyak saat ini, dan bintang-bintang di langit melintas di benaknya. Ada yin dan yang, hitam dan putih, hidup dan mati. Ada kehancuran dan kelahiran kembali, ada masa lalu dan masa depan. Hal yang sama berlaku untuk seluruh langit dan seluruh alam, dan bahkan untuk alam tertinggi di luar lautan waktu di alam semesta. Tidak ada keabadian di dunia ini, hanya waktu yang menjadi saksi segalanya. Seluruh tubuh Aiden memancarkan cahaya samar, dan tidak ada yang menyadarinya di langit berbintang yang tak berujung. Saat ini, matanya memancarkan sinar cahaya hitam putih, dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh sinar cahaya hitam putih, yang sangat misterius. Di lautan kesadaran hitam yang ditempati oleh sumber kegelapan juga memancarkan sinar cemerlang, surut dan mengalir bersama lautan kesadaran emas. Keduanya terkikis satu sama lain, tetapi mereka juga hidup berdampingan satu sama lain, mencapai status yang sangat halus. Dia mencoba menyerang lautan kesadaran yang gelap. Dengan bantuan vitalitas besar dari pohon kuno Yuexi, pikiran spiritualnya mulai memasuki lautan kesadaran yang gelap. Dao Jue menarik jejak Dao Mark, yang dengan cepat memasuki lautan kesadaran di bawah kendalinya. Tiba-tiba, lautan kesadaran yang gelap sepertinya merasakan niat tuan rumah dan mulai mendidih dengan ganas. Di dalamnya, ribuan undang-undang saling terkait, yang sangat mengejutkan. Dalam sekejap, pikiran spiritual Aiden langsung tercekik, tanpa halangan apapun, lemah seperti angin. Apa sebenarnya kamu ini? Itu ada di lautan kesadaran saya, tetapi tidak saya gunakan. Aiden membuka matanya dan meraung dengan marah. Dia terus menggunakan teknik Dao, menarik lebih banyak pola Dao dan membimbingnya ke dalam tubuhnya. Di bawah vitalitas besar pohon kuno Yuexi, mereka menyerbu menuju lautan kesadaran yang gelap. Pola Dao dinyalakan oleh dirinya sendiri dan dibakar dengan ganas, mencoba untuk membakar seluruh lautan kesadaran gelap dari otaknya. Tetapi pada saat ini, reaksi di lautan kesadaran yang gelap menjadi lebih intens. Kekuatan hukum tertinggi yang misterius dan tak terduga mendidih, menghalangi semua nyala api dari pola tersebut. Akibatnya, Aiden tidak dapat memasuki lautan kesadaran yang gelap. Berkas cahaya hitam muncul dari lautan kesadaran yang gelap, keluar dari lautan kesadarannya dan menerobos penghalang fisiknya. Hal ini membuat Aiden terlihat sangat aneh. Separuh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, dan umumnya dipenuhi cahaya hitam. Dua kecemerlangan dan kekuatan yang sangat berbeda menggunakan tubuhnya sebagai medan perang, yang satu surut dan yang lainnya surut, masing-masing mencoba menelan yang lain sepenuhnya, tetapi tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Saya bertanggung jawab atas tubuh Tao saya, tidak peduli siapa Anda. Aiden mengertakkan gigi dan terus berteriak. Namun, pada saat ini, kekuatan hukum yang tak terukur meletus dari lautan kesadaran yang gelap, dan ia sebenarnya aktif menyerang. Lautan kesadaran yang gelap menyebar sedikit demi sedikit, mencoba menelan sepenuhnya lautan kesadaran emas. Aiden merasakan ancaman besar saat kekuatan gelap memasuki lautan kesadaran emas sedikit demi sedikit. Setiap kali dia maju sedikit, Aiden merasa kesadarannya akan sedikit memudar. Pupilnya akan menjadi sebagian hitam. Jika ini terus berlanjut dan lautan kesadaran yang gelap sepenuhnya menelan lautan kesadaran emas, maka dia pasti akan berubah menjadi makhluk gelap sepenuhnya. Tuan, kekuatan gelap ini dipenuhi dengan segala macam hukum misterius. Itu terlalu kuat dan berbahaya. Di lautan kesadaran, roh istana surgawi segera mengeluarkan peringatan, dan anak itu, yang tampak berusia sekitar 7 atau 8 tahun, menjadi sangat cemas. Pohon Yuexi kuno juga sama gugupnya. Ia telah hidup berdampingan dengan Aiden selama bertahun-tahun, dan menggunakan vitalitasnya yang agung untuk menarik Aiden kembali dari kematian berkali-kali pada saat-saat paling kritis. Namun, pada saat ini, pohon kuno Yuexi menemukan bahwa vitalitasnya yang agung tampaknya dibatasi oleh kekuatan hukum kegelapan. Jika menghilang seperti ini, tidak hanya Aiden yang akan sepenuhnya menjadi makhluk gelap, tetapi dia dan roh istana surgawi juga akan menjadi hitam seluruhnya. Aiden secara alami mengetahui semua ini, dia meraung dengan marah, dengan pancaran cahaya mengalir ke seluruh tubuhnya, dan bahkan memaksa keluar ibu Qixuan Huang. Dia mengendalikan energi ibu hitam dan kuning untuk memasuki lautan kesadaran. Segera setelah energi ibu dari segala sesuatu memasuki lautan kesadaran yang mendidih dan bergejolak menjadi tenang. Energi ibu hitam dan kuning berubah menjadi penghalang, menghalangi tengah lautan kesadaran emas dan lautan kesadaran hitam, menghalangi kemajuan lautan kesadaran hitam. Lautan kesadaran hitam terus melonjak dengan hukum misterius, mencoba menerobos blokade energi ibu hitam dan kuning. Tetapi mereka semua terhalang oleh energi ibu Xuan Huang. Baru pada saat inilah Aiden merasa lautan kesadarannya telah stabil. Dia tidak berani mencobanya lagi dengan mudah. Hal-hal yang terkandung dalam sumber kekuatan gelap ini terlalu menakutkan.
Saya ingin menelan kegelapan dan memurnikannya sepenuhnya, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya hampir tertelan dan berasimilasi dengan kegelapan. Untungnya, dia telah menelan sepotong ibu Qisuan Huang sebelumnya. Tanpa ibu Qisuan Huang ini, bahkan pohon kuno Yuexi pun tidak dapat menghentikan invasi kekuatan gelap misterius. Yuexi, nak, kamu hidup di lautan kesadaranku. Kamu harus memantau dengan cermat setiap gerakan sumber kegelapan, dan ingatlah untuk tidak gegabah. Aiden mengingatkan. Dia menarik pikiran spiritualnya dan memerintahkan roh istana surgawi dan pohon kuno Yuexi untuk mengawasi sumber kekuatan gelap ini. Bersambung.